diisi dengan qiyam, maghrib berjamaah, isya berjamaah, bahwa tarawih itu tidak ada jumlah rakaat tertentu, yang penting menghidupkan malam. Orang yang paling baik di antara kamu khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, aku adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada masa Umar bin Abdul Aziz jumlah rakaat tarawih bertambah menjadi 36 rakaat, ditambah witir 39 rakaat. Di Yaman orang biasa kalau selesai tarawih di Siko, ini akan pindah ke masjid yang lain dan masih ada tarawih. Selesai tarawih di Darul Mustafa, lalu kemudian mereka pindah ke Masjid Ba'alawi. Selesai masjid tarawih Masjid Ba'alawi, pindah ke masjid satu lagi. Maka satu malam mereka bisa sampai 100 rakaat tarawih. Dan ambo menengok dengan mata kepala ambo sendiri di Rabat, Maroko. Waktu ambo kuliah di Maroko, malam 27 tarawih tidak dihitung lagi rakaatnya, dari isya sampai ke subuh tidak berhenti. Tapi pemainnya ada pemain cadangan. Jadi imamnya bertukar, makmumnya berganti-ganti. Malam itu mereka hidupkan dengan tarawih 23 rakaat. Ada yang 36 tambah 3, 39. Ada yang 1 rakaat. Ada yang tidak dihitung lagi rakaat. Berdasarkan itu disimpulkan bahwa tarawih itu tidak ada jumlah rakaat tertentu, yang penting menghidupkan malam-malam, jangan sampai seperti malam yang biasa. Tidak ada beda dengan malam Ramadan dengan malam yang lain. Malam Ramadan lolo, malam di luar Ramadan. Kalau ditanya, "Re apa ang lolo?" Daripada ambo buat dosa, baik ambo lolo. Jadilah daripada nyemabuk sakau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan tradisi menghidupkan malam Ramadan itu terus dilanjutkan generasi anak-anak awak sampai hari kiamat insyaallah. Walaupun nandilu tu ada lari-lari berteriak, di atas tadi diberitahukan anak-anak supaya tenang, tak apa-apa. Kalau ada anak-anak di masjid ribut, lari, berteriak, itu berarti Masjid Al-Falah Naumbai 100 tahun akan datang masih ada orang tarawih. Siapa nan tarawih 1 tahun, itulah nan bakal jauh di luar. Uang itulah nan akan sholat tarawih. Kalau anak-anak kau tidak ada lagi sembahyang tarawih, masjid sudah sunyi sepi, justru awak bersedih. Berarti 20-30 tahun akan datang tidak ada lagi uang sholat tarawih. Sebab nan malam kau tarawih lah mati sudah. Jadi nan malam miko itu nan golak itu itulah nanti akan sholat tarawih 20-30 tahun akan datang. Malam mikonya datang untuk golak aja dulu. Malam mikonya datang untuk lari-lari aja dulu. Itu anak-anak.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang begitu. Ambo pun dulu 20 tahunan lalu, 30 tahunan lalu ini masjid enggak aja datang tarawih. Nah itu. Jadi awak pun kita awak kan enggak langsung tua kan. Pernah juga melalui proses itu. Cuma tentu saja ini proses Allah bisa karena biasa, proses pembiasaan diri. Jadi malam itu diisi dengan qiyam, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, habis itu pengajian, sesudah itu dilanjutkan dengan biasa pengajiannya ba'da isya. Ba'da isya pengajian, tarawih, witir, habis itu baru kemudian tadarus, lalu kemudian lolok balik ke rumah, bangun malam, sholat tahajud. Kalau di Maroko tarawihnya hanya 10 rakaat, jadi habis isya 10 rakaat, tidak ada witir, balik ke rumah. Beko jam 3 ke masjid sekali lagi. Nah, jadi jam 3 malam ke masjid lagi ramai-ramai, ditambah lagi tarawih tadi 3 boleh rakaat lagi. Jadi tetap juga 23. Cuma malamnya dihidupkan malam, untuk menghidupkan malam. Karena kata Nabi, man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan karena mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai akhir Ramadan insyaallah. Sebab kadang Ramadan ini banyak udah tahu sendirilah, tak usahlah saya teruskan. Ya, tapi insyaallah Masjid Al-Falah ini istiqamah sampai akhir Ramadan insyaallah. Malam 20 itu sudah mulai semangat mengendor, tapi di Mesir, di Makkah, di Madinah, di Maroko, di Sudan, malam 20 itu justru naik ke atas. Kenapa? Petang Ramadan 20 itulah malam 21 masjid semakin ramai, bukan makin kosong, karena orang mulai mengisi dengan i'tikaf. I'tikaf itu startnya 20 sore, puasanya nang ke 20, ba'da maghribnya malam nang ke 21. Masuk malam 21 kolunya waktu malam takbir. Nah, jadi i'tikaf itu aslinya contoh itu. I'tikaf itu aslinya 9 malam atau 10 malam. Jadi kalau puasa awak 29, 9 malam. Kalau puasa awak 30, berarti i'tikafnya 30. Masuk ke masjid, tidak keluar, makannya diantar, sahurnya dalam masjid, buka puasa dalam masjid, keluar masjid hanya untuk mandi, buang air besar, buang air kecil, berwudu, karena itu darurat. Yang lain daripada itu semuanya tetap di masjid. Apa yang awak lakukan di masjid? Yang dilakukan di masjid adalah qiyamul lail. Maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, membaca Al-Quran, lolok istirahat, bangun malam, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat,
sholat sunat mutlak, sholat subuh berjamaah, habis subuh sampai terbit matahari sholat sunat isyraq, itu yang dilakukan. Jadi malam 20 ke 21 itu justru bukan kosong, makin ramai, karena pesan Nabi, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan, carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Jadi kalau awak bayangkan ikut taman Raudhah, ikut mimbar Nabi, ikut mihrab tempat Nabi jadi imam, rumah Nabi, kamar Nabi sebelah kiri. Ma baina baiti wa minbari, antara rumahku dan mimbarku, antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi, raudhatun min riyadil jannah, satu taman, itulah yang disebut dengan taman Raudhah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, sampai awak ke taman Raudhah insyaallah. Iko mimbar Nabi, iko mihrab Nabi, iko rumah Nabi, maka di situ ada satu tiang tertulis di atasnya Ustuanatus Sarir, tiang sarir. Sarir bahasa Arabnya tempat lolok, kasur, tempat tidur. Jadi di bawah itu adalah kasur tempat tidur Nabi. Kenapa ada tiang sarir? Karena di bawah tiang itu ada sarir tempat tidur Nabi. Dan Nabi lolok di situ. Bila waktu iktikaf, dan Nabi tidak qalu. Lalu kemudian istrinya Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dinding langsung kamar Nabi dengan Masjid Nabawi hanya ada dinding. Lalu Nabi mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, nawilinil khumra, wahai Aisyah, tolong ulurkan kain. Aisyah tidak masuk ke dalam karena Sayyidatuna Aisyah, mohon maaf, dalam keadaan uzur, berhalangan, haid. Perempuan yang berhalangan tak boleh masuk masjid, maka dia tak masuk ke masjid. Tapi Nabi tidak masuk ke kamar karena Nabi takut iktikafnya batal, maka Nabi minta ulurkan. Maka Aisyah mengulurkan tangannya dari balik pintu. Itu menunjukkan perempuan yang, maaf cakap, berhalangan, badannya tak boleh masuk tapi tangannya masuk. Maka ada riwayat Nabi mengulurkan kepalanya, disikat, disisirkan oleh Aisyah. Kenapa Nabi tak ke kamar? Nabi takut iktikafnya batal. Kenapa Aisyah tak masuk ke masjid? Aisyah tak boleh masuk masjid sedang dalam keadaan berhalangan. Kenapa Nabi tak mengambil sisir itu, dia bersisir sendiri? Nabi mau mengajarkan bahwa Nabi pun orang yang romantis. Nabi pun orang yang punya adab tata krama. Maka dia ingin rambutnya disikatkan, disisirkan. Jadi kalau ada bapak-bapak yang belum pernah disisirkan istrinya, balik dari sini ambillah sisir, disikat. Nabi SAW adalah orang yang amat sangat baik. Kata Nabi, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Maka disikatkanlah rambutnya oleh Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Inti kajian kita adalah bagaimana menghidupkan
masjid.